Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem AC. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengosongan, pemvakuman, dan pengisian freon atau refrigeran pada sistem AC kendaraan. Silahkan silahkan disimak baik-baik penjelasan saya berikut ini. Sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini adalah materi mengenai pengisian dan pengosongan freon, di mana di antara keduanya ini ada tahapan yang dinamakan pemvakuman ya. Untuk tujuan kegiatan belajar ini, yang pertama adalah mengidentifikasi alat-alat untuk mereparasi pada sistem AC kendaraan. Yang kedua, mengidentifikasi alat-alat untuk mengisi refrigeran atau freon pada sistem AC kendaraan. Yang ketiga, mempelajari tahapan proses pengosongan refrigeran atau freon pada sistem AC kendaraan. Dan yang keempat, mempelajari tahapan proses mengisi refrigeran atau freon pada sistem AC kendaraan. Yang pertama adalah alat-alat untuk mereparasi sistem AC kendaraan. Yang pertama kita bahas adalah alat-alat untuk mengerjakan pipa, yaitu ada pemotong pipa, tubing cutter. Alat pemotong pipa adalah fungsinya untuk memotong pipa yang menghubungkan ya kan satu komponen utama satu dengan komponen utama yang lain pada sistem AC. Alat pemotong pipa ada dua macam, yaitu tubing cutter dan hacksaw atau gergaji. Untuk memotong pipa dengan tubing cutter, pipa dimasukkan antara roller dan cutting wheel. Kemudian tightening knob berfungsi untuk menyesuaikan dengan diameter pipa yang dipotong. Tubing cutter tersebut dapat berubah fungsinya jika cutting wheel pada alat tersebut ditukar dengan roda penekan yang tumpul. Fungsinya untuk menekan pipa tembaga hingga sebagian dari pipa tersebut diameternya mengecil hingga dapat disambung dengan pipa yang lebih kecil diameternya, sampai didapat kelonggaran yang tepat, lalu di sela-selanya diisi dengan las perak. Kemudian alat yang berikutnya adalah flaring tool, pengembang pipa, atau swagging tool, pembesar pipa. Flaring tool fungsinya untuk mengembangkan ujung pipa agar dapat disambung dengan sambungan berulir. Swagging tool fungsinya untuk membesarkan ujung pipa agar dua pipa yang sama diameternya dapat disambung dengan solder timah atau las perak. Yang berikutnya pembengkok pipa. Fungsinya untuk membengkokkan pipa agar tidak gepeng atau rusak. Gepeng itu bentuknya memipih. Kemudian pembengkok pipa yang biasa dipakai adalah pembengkok pipa dengan pegas. Yang berikutnya alatnya adalah pembuntu pipa, pinch of clear. Fungsinya untuk menggencet pipa agar buntu, tetapi tidak boleh bocor atau patah. Untuk pengerjaan tersebut, model yang umum digunakan untuk reparasi domestic refrigerator adalah pinch of clear atau vice grip. Kemudian alat-alat untuk mengisi refrigeran atau freon. Yang pertama, kompor atau blender, fungsinya untuk menyambung atau melepas sambungan pipa. Blender tersebut dapat dengan gas LPG, camping gas, kompor minyak tanah, juga dapat memakai gas karbit atau zat asam. Kemudian cermin, dental mirror,
Dental mirror atau cermin dental berfungsi untuk bagian-bagian pipa yang dicurigai terdapat kebocoran. Kemudian apabila sudah dipastikan ada kebocoran, maka pada bagian tersebut ditandai. Hal ini untuk memudahkan dalam mencari dan menyoldernya. Jika tidak ditandai, dikhawatirkan akan tidak ditemukan lagi. Dengan demikian akan menambah pekerjaan Anda. Dental mirror biasanya dilengkapi dengan lampu baterai. Ini akan membantu memudahkan Anda mencari bagian-bagian pipa yang bocor dalam gelap. Dengan dilengkapi lampu baterai akan menjadi terang dan bagian yang bocor mudah terlihat. Ini merupakan gambar dari dental mirror. Kemudian yang berikutnya kunci-kunci secukupnya. Fungsinya untuk melepaskan atau mengeraskan mur, melepaskan atau mengencangkan mur, baut, dan lain-lain. Untuk mereparasi sistem komersial biasanya menggunakan adjustable wrench, ratchet wrench. Kemudian alat yang berikutnya ada tang ampere, fungsinya untuk mengukur besarnya arus ampere, kemudian tegangan, volt, dan tahanan ohm pada aliran bolak-balik. Tang ampere seperti ini. Kemudian charging manifold, fungsinya untuk memeriksa tekanan dan vakum, mengisi atau membuang bahan pendingin dan minyak kompresor pada sistem. Nah, ini merupakan alat yang disebutkan tadi. Ini merupakan alat yang penting dalam proses pengisian, pengosongan, maupun pemvakuman yang dinamakan charging manifold. Kemudian yang berikutnya pompa vakum. Pompa vakum sangat diperlukan dalam mereparasi mesin pendingin. Cara pemakaiannya ialah alat ini dipasang pada pipa agar di dalam pipa mesin pendingin menjadi vakum. Hal ini dilakukan sebelum pendinginan diisi, sistem pendingin diisi gas freon. Pompa vakum yang bertipe kecil merupakan kompresor hermatik, sedangkan yang besar memakai dinamo yang terpisah. Ini merupakan gambar dari pompa vakum. Kemudian alat pencari kebocoran. Ada 3 macam cara, dengan air sabun, dengan nyala api, dan dengan sistem elektronis. Yang banyak kita jumpai adalah alat pencari kebocoran dengan nyala api, memakai bahan bakar dari alkohol, propane, asetilin, atau gas alam. Dari perubahan nyala api, warna dari nyala api tersebut diketahui tempat yang bocor. Kemudian yang berikutnya termometer saku. Fungsinya untuk mengukur temperatur atau suhu kerja dari termometer berdasarkan efek pemuaian dan penyusutan dari air raksa. Cara kerjanya itu adalah berdasarkan efek pemuaian dan penyusutan air raksa. Ini untuk mengukur suhu suatu komponen. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai proses pengosongan, pemvakuman, dan pengisian freon ya. Nah, kita share berikut ini. Ini merupakan sebuah job sheet yang sebenarnya akan Anda lakukan ketika praktikum, tapi akan saya bahas di teori karena langkah-langkahnya lebih detail ada pada job sheet ini. Yang pertama, pengosongan refrigeran atau pada proses discharging refrigeran atau freon ya nama lainnya. Nah, tujuannya mahasiswa dapat mengosongkan refrigeran pada sistem AC dengan benar. Peralatannya apa saja? Ada pompa vakum, manifold gauge, alat tes kebocoran, toolbox refrigerasi, kemudian tabung refrigeran recovery set. Toolbox ini berisi alat-alat kunci yang diperlukan ya. Nah, kemudian unit praktek sistem AC. Nah, keselamatan kerja akan saya lewati. Nah,
langkah kerjanya yang pertama, memasang manifold charging tadi pada kompresor seperti pada gambar. Jadi manifold charging itu kan ada bagian yang tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Jadi tadi belum saya sampaikan ya, sebenarnya ada dua jenis. Kembali ke mana tadi ya, ini ya. Nah ini. Jadi ada bagian tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Nah, bagian yang tekanan tinggi, nah ini biasanya dia dipasang pada saluran keluar kompresor. Sedangkan bagian tekanan rendah biasanya dipasang pada saluran masuk kompresor. Sedangkan selang yang di tengah-tengah ini fungsinya untuk pengisian freon, pengosongan freon maupun pemvakuman dari sistem AC. Nah, sistem AC itu kan pusat komponennya ada pada kompresor ini. Kemudian kembali ke screen yang langkah-langkah tadi ya. Oke. Jadi sudah Anda paskan pada posisi discharge dan suction ya. Suction dan discharge. Kemudian yang satunya Anda masukkan ke dalam ember. Ya, ember berisi air agar tidak terbuang keluar di udara atmosfer. Kalau itu terbuang sebenarnya tidak masalah, hanya saja dalam penggunaan yang banyak, lama-kelamaan itu akan mengganggu lingkungan karena gas itu merupakan gas yang tidak baik untuk dihirup manusia dan tidak baik juga bagi lingkungan ya, sehingga perlu ditampung. Kemudian selang tengah dihubungkan pada suatu wadah penampung agar oli refrigeran ikut keluar bersama refrigeran dapat diketahui. Jadi ketika Anda tampung menggunakan air di dalam ember, maka di sana oli refrigerannya itu akan kelihatan, airnya akan keruh gitu ya, akan keruh dan olinya akan mengapung. Jadi akan tertampung di situ. Beda ketika Anda lepaskan ke udara bebas, oli itu akan bertebaran. Nah, ini yang tidak disarankan sebenarnya. Kemudian bukalah katup low dan high pada manifold gauge. Nah, dua-duanya dibuka. Kemudian lakukan langkah ini sampai tekanan refrigeran di dalam sistem mendekati 0. Setelah refrigeran pada sistem sudah kosong, matikan AC dan mesin penggerak. Jadi pada kondisi pengosongan tadi AC dihidupkan, mesin penggerak pun juga dihidupkan. Artinya engine-nya dihidupkan dalam proses pengosongan agar proses pengosongan itu akan lebih cepat. Refrigeran yang keluar. Ya, kemudian setelah selesai bersihkan dan rapikan peralatan kerja dan tempat kerja. Nah, kemudian setelah melakukan proses pengosongan, maka tahap berikutnya adalah melakukan proses pemvakuman atau memvakum sistem AC. Nama lainnya evacuating. Ya. Tujuan yang diharapkan, mahasiswa dapat melakukan pemvakuman sistem AC dengan benar. Nah, peralatan yang dibutuhkan ada pompa vakum, manifold gauge, alat tes kebocoran, toolbox refrigerasi. Ini isinya kunci-kunci yang diperlukan untuk sistem refrigerasi ya, alat-alat tangan biasanya. Kemudian tabung refrigeran recovery set.
unit praktek sistem AC. Kemudian langkahnya, pasang instalasi manifold gate charging ya pada pompa vakum. Itu bagian selang tengah. Selang tengah ini biasanya berwarna kuning. Sedangkan yang bagian low pressure, tekanan rendah ini berwarna biru. Yang high pressure itu berwarna merah. Ini tadi posisinya penempatannya di posisi suction kompresor, sedangkan yang ini di posisi discharge kompresor, kan tekanan tinggi. Nah, dengan posisi seperti ini, pompa vakum sudah terpasang, ya. Dan tadi kan posisinya pada ember ya, ini kemudian dilepas, dipasang pada pompa vakum. Posisikan semua katup terbuka, lalu hidupkan pompa vakum. Setelah 10 menit, periksa gauge tekanan rendah. Apakah sudah mencapai minus 30 inci Hg atau min 760 mm Hg. Kalau belum, kemungkinan sistem ada terjadi kebocoran. Jika terjadi kebocoran, tutup semua katup, matikan pompa vakum, dan perbaiki kebocorannya. Jika tidak terjadi kebocoran, lanjutkan sampai sistem benar-benar vakum. Tutup kedua katup, baik katup high pressure maupun low pressure pada manifold gauge. Matikan pompa vakum dan tunggu 5-10 menit. Kalau tekanan berubah, maka sistem terjadi kebocoran dan periksalah kebocoran. Kalau tetap, berarti sistem sudah vakum dan siap untuk diisi refrigeran. Nah, kemudian ada proses penambahan oli pada sistem AC. Mahasiswa diharapkan dapat menambahkan kekurangan oli sistem AC. Ada pompa vakum, manifold gate, alat tes kebocoran, toolbox refrigerasi, tabung refrigeran recovery set, kemudian bahannya unit praktek sistem AC. Langkah kerjanya, yang pertama, langkah ini dilakukan pada tahap akhir proses memvakum. Tujuannya untuk mengganti oli yang ikut terbawa oleh refrigeran pada saat pengosongan atau oleh komponen apabila dilakukan penggantian komponen yang rusak. Pasang instalasi manifold gate untuk menambah oli pada gambar berikut. Ini diposisikan seperti ini. Nah, ini berarti yang saluran tekanan tinggi yang dimasukkan di discharge, kemudian suctionnya itu untuk melakukan penambahan oli, bagian tengahnya ini dihubungkan pada pompa vakum. Menjelang akhir proses vakum, tutuplah katup low dan high serta matikan pompa vakum. Siapkan jumlah oli yang akan ditambahkan ke dalam sistem pada wadah atau takaran oli. Lepaskan selang sisi low pressure dari manifold gauge dan pindahkan ke wadah oli yang disiapkan. Hidupkan pompa vakum. Kemudian buka katup high sedikit saja untuk menghindari oli ikut tersedot keluar. Nah, dalam posisi katup low tertutup. Setelah oli habis, tutup katup high dan matikan pompa vakum. Pasang kembali selang sisi tekanan rendah pada manifold gauge. Hidupkan pompa vakum dan buka kedua katup low dan high. Lanjutkan memvakum. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah langkah-langkah di atas dilakukan, langkah terakhir adalah proses pengisian refrigeran atau freon pada sistem AC. Kita langsung ke langkah-langkahnya. Nah, langkah ini dilakukan setelah sistem divakum dan diyakini tidak terjadi kebocoran. Pasang instalasi manifold gauge untuk pengisian refrigeran seperti pada gambar berikut. Kemudian sambungkan selang tengah manifold gauge ke tabung refrigeran, selang yang berwarna kuning itu. Kemudian buka tabung refrigeran. Kalau manifold gauge ada ventil di sana untuk melepaskan udara, tekan ventil sehingga udara yang terjebak pada selang warna kuning bisa keluar. Apabila tidak ada ventilnya, kendorkan selang tengah
pada sisi manifold gate sampai terdengar suara udara keluar. Selanjutnya kencangkan kembali selang tersebut. Nah, udara ini dibuang agar tidak terjadi udara yang masuk ke dalam sistem AC. Maka akan mengurangi kinerja dari suatu sistem AC. Maka selanjutnya adalah bukalah katup low, sedangkan katup high tetap tertutup. Nah, pengisian dalam wujud gas, posisi tabung tegak, dan lewat saluran hisap. Setelah tekanan kira-kira 4 bar atau 58,8 psig, tutuplah katup low. Jalankan engine penggerak, kemudian hidupkan AC, putaran blower high, dan temperatur kontrol maksimum. Buka kembali katup low dan isikan refrigeran. Proses pengisian refrigeran sampai pada jumlah refrigeran optimal. Lihat pembahasan pada pemeriksaan jumlah refrigeran yang optimum. Langkah berikutnya, kalau pengisian sudah selesai, tutup katup low dan katup tabung refrigeran. Matikan AC dan sistem penggerak. Setelah tekanan stabil, lepaskan manifold gauge dari sistem dan tabung refrigeran. Kemudian yang terakhir adalah langkah pengisian refrigeran selesai. Nah, pemeriksaan kebocoran bisa kita lewati. Sebenarnya pada proses pemvakuman itu ada pemeriksaan kebocoran ya. Ketika divakum, kemudian didiamkan selama 5-10 menit, jika tidak terjadi kebocoran ya itu berarti tidak bocor ya, jarumnya tidak membalik ke angka 0, berarti dia tidak terjadi kebocoran. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah pemeriksaan jumlah refrigeran. Jadi pada proses pengisian tadi dilihat juga ya kondisi refrigeran yang ada pada sistem AC dengan melakukan pengamatan pada manifold gauge dan gelas penduga side glass yang ada biasanya pada bagian atas dryer atau receiver. Nah, ini jangan terlalu penuh dan juga jangan terlalu kurang. Misalkan gelombung-gelombung itu ada tetapi tidak banyak ya. Yang optimal itu ada gelombung tapi tidak banyak. Nah, ini maaf gambarnya kurang jelas ya, tapi pada dasarnya gelombung itu harus ada dan tidak terlalu banyak. Jika terlalu banyak itu artinya refrigerannya masih kurang. Tapi kalau tidak ada gelembung sama sekali, nah itu berarti penuh. Penuh juga tidak boleh. Nah, harus yang optimal, ada gelembungnya. Nah, masa refrigeran kurang itu terlihat jika tekanan pada manifold gauge itu rendah ya. Biasanya kurang dari 15 psig untuk yang tekanan rendah atau 150 kurang dari 150 psig untuk yang tekanan tinggi. Untuk refrigeran yang optimal itu berkisar untuk tekanan rendah itu 25 sampai 35 psig, untuk manifold pada tekanan tinggi yaitu 180 sampai 210 psig. Ini yaitu masa refrigeran yang ada dalam sistem itu optimal. Jadi usahakan ketika pengisian hasil akhirnya adalah berada di antara ini dan ini ya. Nah, sedangkan masa refrigeran yang berlebihan itu bisa dilihat dari tekanannya juga. Jika lebih dari 40 psig itu dia terlalu berlebihan untuk tekanan rendahnya, sedangkan pada tekanan tingginya lebih dari 250 psig untuk tekanan tingginya. Ingat, tekanan rendah pada suction, katup suction, katup hisap pada kompresor, sedangkan high pressure atau tekanan tinggi itu pada katup discharge kompresor ya. Jadi pengisiannya semuanya diisikan pada kompresor ya, saluran pengisian tersebut. Sedangkan masa refrigeran yang kosong itu tidak ada gelembung dan tekanan kerjanya juga 0 atau mendekati 0. Kalau yang penuh itu ada tekanannya lebih dari 40 untuk rendah, lebih dari 250 untuk tinggi,
Tapi ketika dilihat di kaca pengintainya juga tidak ada gelembungnya sama sekali. Jadi tidak ada gelembung sama sekali di kaca pengintai pada receiver atau dryer itu bisa jadi kosong atau berlebihan atau terlalu penuh tadi ya. Nah, kemudian setelah pemeriksaan refrigeran selesai, matikan AC dan sistem penggerak. Dan selesai, maka bersihkan dan rapikan peralatan kerja dan tempat kerja. Nah, itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga Anda dapat memahami subbab ini dengan baik. Nasruminallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.